Sekarang nih saya pribadi. Itu salah. Berarti menghina nenek saya berarti. Berarti bisa ngelihat jin. Nenek saya itu yang ngajarin ngaji jin. Ngajarin ngaji Di jin. Tasikmalaya itu ada pesantren, di Singaparna itu ada pesantren jin. Itu ngajarin jin. Habib Jidan bisa ngelihat jin? Nah, saya pribadi nih, saya cucunya nih. Cucu saya pribadi. Hmm. Saya ngantri makannya. Ke jin? Ya, tanya ke jin langsung. Mulai dah. Iya, Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share, apalagi subscribe. Dukung terus channel kami Riza Manisi supaya kedepannya agar lebih baik lagi. Dan jangan lupa kritik dan saran di kolom komentar kami untuk membangun kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kita sekarang bertemu kembali, berjumpa kembali di channel YouTube kami Riza Manisi, yang mana insya Allah pada kesempatan malam hari ini saya akan menerangkan dari beberapa channel YouTube yang lain. Saya mengamati, melihat, dan memperhatikan, dan ternyata memang perlu kita ada perbandingan, balancing, atau keseimbangan di dalam mengeluarkan pendapat, agar kita tidak sampai tersesat dalam pemikiran kita selama ini apa yang dari mereka omongkan. Bahwasanya apa yang menjadi pembahasan kita malam ini, insya Allah saya akan terangkan dengan secara mudah, bisa dicerna oleh akal fikir kita, insya Allah. Alhamdulillah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, beberapa waktu yang lalu, mungkin kalau dibilang terlambat itu sih tidak, cuman kita menunggu momen waktu yang tepat. Bahwasanya kok semakin hari semakin kita lihat di medsos ini banyak pemahaman-pemahaman yang mulai mengikis keimanan kita. Itu kita membuat kita resah di situ. Oleh karena itu, terus terang saja, pembahasan kita yang paling utama di malam ini yaitu tentang dunia tidak jauh, tentang dunia gaib atau perjinan. Nah, ini. Karena kita bidangnya seperti itu, saudaraku. Berapa waktu yang lalu ada yang mempunyai statement bahwasanya dia bisa melihat jin. Itu sudah pernah saya terangkan di channel YouTube saya waktu itu dengan Cak Bogang di channel YouTube beliau, yaitu Kandaniko. Saya terangkan gamblang
Dan ternyata ini akhir-akhir ini sudah banyak yang mengeluarkan atau mulai melenceng tentang keyakinan kita, tentang keimanan kita. Yaitu melencengkan bahwasanya dia mengaku-ngaku bisa melihat jin. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana tertulis di dalam surat atau Al-Quran Al-A'raf ayat 27, di pertengahan ayat tersebut sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu dengan suatu firman Allah yang saya kutip kali ini, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dari ayat ini sudah jelas dan gamblang bahwasanya tertulis yaitu innahu yarakum. Sesungguhnya dia itu golongan dari mereka, yaitu dari bala tentara mereka. Yarakum itu bisa melihat diri kita, yaitu manusia. Huwa wa qabiluhu, dan juga bala tentaranya, semuanya jin ini bisa melihat diri kita. Min haitsu la tarawnahum, yaitu dari satu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Min haitsu la tarawnahum, di sini sudah jelas saudara, bahwasanya kita ini manusia yang memang normalnya manusia atau diciptakan oleh Allah dengan sedemikian rupa hingga kita ini menjadi manusia yang sempurna, itu tidak bisa la tarawnahum, tidak akan bisa melihat jin. Kalau ada orang yang mengaku bisa melihat jin, ya dalam pandangan mata kita ini, maka bisa disebut dia termasuk golongan orang-orang yang menipu, orang-orang yang mana kehidupannya selalu berbohong dan berbohong dan berbohong. Itu tidak bisa. Terus bagaimana kita kalau ada orang yang katanya bisa melihat, bukan bisa melihat, tetapi hanya bisa merasakan sosok kehadiran sesuatu yang tidak bisa kita lihat oleh mata kita ini. Kadang kita terasa bulu kudu merinding di satu tempat, mengkorok, ya mengkorok itu kayak bulu-bulu kita ini mulai terasa berbeda, kulit kita ini mulai berdiri untuk bulu-bulu kulit ini. Nah, seperti kita bisa merasakan saja kehadiran mereka, tapi tidak bisa melihat. Kalaupun bisa melihat, itu insya Allah diberikan oleh Allah, yaitu satu kelebihan pada orang tersebut yang mana dia tidak bisa melihat tapi merasakan, oh sosok jenisnya seperti ini. Itulah yang dinamakan kita memiliki indera keenam, yang mana di luar dari mata indera yang kita miliki ini. Oleh karena itu, ayo kita tetap yakini Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita. Jangan sampai kita melenceng jauh dari keimanan yang sudah ditanamkan pada diri kita. Wah, aku iso ndelok jin, oh nang kono ono sosok kuntilanak, oh nang kono. Tidak bisa. Hanya pembohongan dan pembodohan saja yang hanya diucapkan dari mulut dan lisan mereka ini, tidak akan bisa. Seperti itu. Dan yang ketiga, sosok jin itu pun kalaupun bisa dilihat dengan kasat mata kita, dengan mata telanjang kita ini, karena mereka menampakkan diri masuk ke alam dunia manusia kita. Contohnya mungkin ada sosok yang berdiri jauh
seakan-akan kita merasa ada orang yang melihat, atau ada sosok mungkin bentuknya seperti pocong di pojok jalan atau di pojok gang atau di kamar mandi, kita lihat seperti mereka menampakkan diri, itu berarti mereka masuk ke alam dunia manusia, ingin menunjukkan eksistensinya kepada diri kita. Seperti itu. Tapi itu pun tidak setiap hari kita bisa melihat. Itu karena qodratullah, dari izin Allah semuanya. Itu bisa mereka menampakkan diri kepada kita, yaitu makhluk Allah, yaitu berupa manusia. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu, jangan pernah kita ini mudah-mudah termakan omongan orang yang merasa dirinya pintar atau wong pinter. Saya yakin kalau orang yang tahu, bahkan yang mengaku paranormal pun, sekalipun kalau dia tingkatan ilmunya sudah tinggi, tidak akan pernah menunjukkan hal-hal ini, sesuatu yang gaib seperti ini, yaitu secara umum. Apalagi kowar-kowar, dia bisa melihat jin, dia bisa seperti itu. Karena semakin orang berilmu, dia akan semakin merunduk. Semakin berilmu, dia makin akan merunduk. Menutup dirinya. Kalau tidak penting, tidak akan dia bisa ungkap itu semua kepada seseorang. Semakin orang merasa dirinya menjadi orang pintar, semakin merasa dirinya bisa ngobatin orang, semakin merasa dirinya banyak pasien, sehingga apapun segala cara dia lakukan, menghalalkan segala cara, itu namanya pembohongan. Pembodohan saja, kasihan. Kasihan. Sehingga apa? Sehingga orang yang merasa dirinya itu ingin ditolong dengan dia medis, tidak diketahui penyakitnya, akhirnya dia melakukan pengobatan alternatif kepada siapa? Kepada pengobatan non medis. Tapi apa yang terjadi ketika dia berobat ke orang yang dianggap bisa untuk membantu mengeluarkan atau untuk membantu penyembuhan dalam penyakit yang dia miliki, yaitu dengan seizin Allah. Akhirnya banyak orang-orang yang merasa pintar, orang pintar. Entah itu labelnya Gus, entah itu kiai, entah ustadz, entah itu romo, atau siapapun namanya yang dia dipanggil oleh orang sekitarnya. Bisa jadi kalau memang benar-benar menolong, ya ikhlas. Tanpa tendensi apapun, jangan sekali-sekali menghalalkan segala cara, menyelewengkan keyakinan seseorang. Oh, di perut sampean ini ada sesuatu yang harus dikeluarkan. Coba ambil keris itu di dalam. Kenapa harusnya pakai keris? Kenapa harus memakai media-media seperti itu? Itu nanti akhirnya akidah seseorang, keyakinan seseorang akan mulai berubah. Kalaupun terjadi sembuh di dalam diri seorang tersebut, maka dia yakin keris itulah yang bisa menyembuhkan diri dia, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, ini hanya wasilah, tapi kenapa harus pakai ini? Kenapa dengan dirinya? Seperti itu pertanyaannya. Berarti ilmumu masih tinggi dengan ilmunya yang ada di dalam keris itu, khodam tersebut. Kenapa? Padahal kamu katanya orang laku, orang bisa, orang pintar. Kenapa kok masih memakai khodam, pertolongan? Kalau seorang peruqyah sendiri sudah dia bersandar kepada sesuatu di luar kekuatan Allah, maka
maka di situ tidak lagi disebut dengan cara-cara syar'iyah. Dia mulai memakai ru'yah syirkiyah, syirik kepada Allah. Kakinya nggak bisa jalan, diambilkan keris yang ada petirnya, dinyalakan kerisnya, keris petir. Kenapa harus seperti itu? Jangan membuat pembodohan-pembodohan di dalam diri orang-orang yang beriman. Kalau memang di situ kita cek, ini kalau memang murni dia orang tahu, orang laku, dia cek, sudah tahu, oh ini memang ada medis, oh ini tidak ada medis, oh ini penyakit sampai ini non medis, ini ada gangguan kiriman atau gangguan tempelan atau biasa, kita sudah tahu. Jangan membuat penilaian-penilaian orang menjadi kabur. Hanya untuk tujuannya apa? Akhirnya ujung-ujungnya uang, mahar. Wah ini berat ini kayaknya. Maka maharnya ibu harus menyiapkan uang 5 juta. Oh bapak harus menyiapkan uang 10 juta. Untuk apa? Pengambilan barang yang ada di dalam tubuh bapak ini atau ibu ini. Janganlah seperti itu. Kalau kita mau bekerja, mau menolong orang, mau berbuat sesuatu, maka tunjukkanlah kejujuran di dalam diri kita. Kasihan orang tersebut. Terkadang yang dia datang ini minta tolong. Ya kalau dia orang berada. Kalau tidak berada, sudah berharap minta tolong, sudah di rumah itu pas-pasan, tidak ada uang untuk makanan sehari-hari, beli saja dia sudah susah, dimintai mahar, dimintai uang muka, dimintai uang untuk pendaftaran dan sebagainya. Bullshit semua itu. Muak ngelihatnya. Seakan-akan harus seperti itu. Kalau hanya untuk meyakinkan pasien aja, kenapa harus terjadi seperti itu? Ya. Sudah tinggalkan, sadarlah diri. Boleh jadi rumahmu banyak, boleh jadi tanahmu luas, boleh jadi kamu punya padepokan, tapi yang rezeki yang kamu dapatkan tidak halal, membohongi orang, maka suatu ketika kamu akan mendapat karma sendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih kejam karma Allah daripada seseorang yang sakit hati, seseorang yang kamu zalimi, doa kepada Allah, bila mana doa-doa orang yang zalim ini diangkat oleh Allah doanya, maka terjadilah apa yang tidak kamu inginkan. Terjadilah apa yang menjadi keinginan orang-orang yang kamu zalimi ini. Berdoa, ya Allah, saya sudah dizalimi ya Allah, saya ingin berobat ke situ ya Allah, dimintai mahar ya Allah, berapapun saya bayar ya Allah, tapi tidak kunjung sembuh ya Allah. Apa alasannya nantinya dia? Oh ya nanti kontrol lagi, kontrol kedua, kontrol ketiga, keempat, kelima, keenam. Capek orang, capek. Kasihan. Orang seperti ini harapannya besar. Ustadz gimana kalau nggak kontrol? Itulah kejujuran kita. Seharusnya kalau kita orang memang benar-benar orang laku, 1-2 kali insya Allah sudah tidak akan ada masalah. Kita lihat. Nah, itulah saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Terkadang kita ini terlalu berharap yang instan, dapat cepat, tapi tidak memikirkan apa yang nanti akibat yang kita dapatkan kalau kita membohongi orang, kalau kita membodohi orang, kalau kita tendensi kita pengobatan menolong orang ini, yaitu tujuannya hanya untuk uang dan uang, maka akibatnya nanti luar biasa. Bisa jadi Allah akan menunjukkan kuasanya kepada kita, entah apa yang terjadi kepada kita, Allahu a'lam bishawab. Itu aja dari saya. Mungkin ketika kita memiliki kelebihan, pesan saya ini, entah itu kamu menjalani ilmu kebal,
menjalani ilmu tidak bisa ditembak atau bacok atau apapun itu yang kamu jalani, jangan mudah-mudah kau tunjukkan ilmu itu di halayak orang. Padahal ilmu itu sejatinya, kayak saya sendiri seperti ini, sejatinya ilmu itu ya untuk diri kita sendiri, pribadi kita sendiri, khususnya untuk keluarga kita. Kalaupun ada orang-orang yang tidak senang kepada diri kita, paling tidak kita bisa mengcounter. Ya. Kita bisa membentengi diri kita, membentengi keluarga kita. Kalaupun ada teman-teman sekitar kita, kita bisa membantu mereka tanpa ada tendensi, yaitu untuk apa? Memperkaya diri kita. Itu saja sebenarnya kita melakukan orang laku atau ilmu kebatinan seperti ini. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, itulah terkadang ungkapan atau ucapan seseorang itu kita bisa saring mana yang benar-benar bisa kita panut, mana benar-benar yang bisa kita anut, atau mana yang harusnya kita buang jauh-jauh, tidak harus kita yakini. Insya Allah segala pengobatan apapun semuanya kesembuhan dari Allah, tanpa adanya kuasa Allah. Tidak ada itu orang sakti, tidak ada itu orang hebat, dan tidak ada itu orang kuat. Yang kuat, yang hebat, yang sakti hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.